الله وسلم على سيد المرسلين حبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فيقول المصنف رحمه الله ونفعنا به ومدنا بأسراره وبكم آمين. Melanjutkan bacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Yaqulul musannifu al-mar'atu wal amal, antara perempuan dan pekerjaan. Nah, di sini beliau akan membahas tentang ketika seorang perempuan itu bekerja keluar rumah, meninggalkan anaknya yang masih kecil, sehingga anaknya itu tidak mendapatkan pendidikan yang maksimal disebabkan karena ibunya sibuk dengan pekerjaannya. Apakah pekerjaan yang seperti ini itu disarankan oleh syariat atau bahkan dianjurkan? Di sini beliau akan menjelaskan tentang efek dari seorang perempuan yang keluar rumah untuk bekerja dan meninggalkan anaknya begitu saja di rumahnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum amin. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mar'atu wal amal, antara perempuan dan pekerjaan. Idza nazarna ila al-amali alladhi yajibu an tashtagila al-mar'atu bihi wa nulqi ala kahiliha mas'uliyatahu. Apabila kita melihat pekerjaan yang seharusnya atau pekerjaan yang menjadi kesibukan pada seorang perempuan, tanggung jawab yang diberikan Islam pada seorang perempuan, ketika kita melihat itu semua, najidu annahu wazifatun hayawiyatun hammatun jiddan la ghana'a lil insaniyati anha. Maka kita akan mengetahui bahwasanya tugas atau tanggung jawab yang ditugaskan oleh Islam pada seorang perempuan adalah tugas yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan oleh manusia. Madamat muftaqiratan ilal baqa'i ala hadhil quratil ardiyah. Selama perempuan itu masih ingin hidup di muka bumi ini sesuai dengan anjuran dan peraturan dari syariat Islam, maka ada satu tugas yang dibebankan oleh Islam pada seorang perempuan. Tugas apa itu? Tilka al-wazifah hiya wazifatul umumah. Tugas tersebut adalah tugas menjadi seorang ibu. Innal fitrata tu'iddul mar'ata li hadhil wazifah. Sungguhnya fitrah insan, fitrah manusia itu telah mempersiapkan seorang perempuan untuk mengemban tugas ini. Mundzul lahzatil ula, sejak diciptakan pertama kali, mundzul lahzatil ula litakwiniha janinan fi batni ummiha. Sejak pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang perempuan dibentuk menjadi janin di rahim ibunya, di situ sudah Allah Subhanahu wa taala titipkan tugas tersebut. Kama yuqarriru dzalika ilmul ajinnati, seperti yang sudah ditegaskan oleh para ilmuwan embriologi. Fa ba'da iltihamil hayawani al-manawi bil buwaydati fir rahim wa ittihadihima fi kutlatin wahidatin yabda'u al-ikhtilafu fi takwini dzakari an takwinil untha. Ketika sudah menyatu antara sel sperma laki-laki dengan sel telur perempuan di rahim, kemudian membentuk masa pembuahan, maka ketika itulah perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu sudah dimulai. Jadi ada perbedaan dalam pembentukan laki-laki dari pembentukan perempuan. Jadi memang sudah ada perbedaan sejak
janin itu dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala di rahim seorang perempuan. Yaqulu Dr. Alexis Carrel. Dr. Alexis Carrel berkata, minal muhaqqaqi anna jinsal fardi yatahaddadu fi sifatin qati'atin mundzul lahzatil lati yatimmu fiha talqihu hayawanil abi al-manawi li buwaydatil Dr. Alexis Carrel berkata, termasuk hal yang sudah ditentukan dan sudah pasti bahwasanya jenis kelamin setiap individu itu sudah ditentukan dengan sifat yang sangat tentu sejak pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari momen pembuahan sel sperma laki-laki ketika membuahi sel telur perempuan, itu sudah tampak ada perbedaan di situ. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Alexis Carrel. Wa tashtamilu buwaidatu dzakaril mustaqbali ala kromosom wahid aqal min buwaidatil untha. Wa tashtamilu buwaidatil dzakaril mustaqbal ala kromosom wahid aqalla min buwaidatil untha. Di mana sel sperma laki-laki itu mengandung kromosom lebih sedikit daripada sel telur perempuan. Jadi jumlahnya itu lebih sedikit katanya. Ala kromosom dhamir, atau mengandung kromosom yang tidak berfungsi, menyusut. Wa bihadhihi tariqah, dan dengan cara seperti ini takhtalifu jami'u khalaya jismir rajuli an mathilatiha fi jismil mar'ah. Itu yang menyebabkan perbedaan sel di tubuh laki-laki itu berbeda dari sejenisnya di tubuh perempuan dengan perbedaan yang tadi. Sehingga memang dari penciptaannya itu sudah dibedakan tuh antara laki-laki dan perempuan sejak ada di dalam janinnya, di dalam rahim ibunya. Walasna huna amama khasisatin khafiyatin likai nukthira minal istishhadi 'alaiha biaqwali ulama'in nafsi wa ulama'il insan. Dan kita di sini tujuannya itu bukan untuk menyebutkan karakteristik yang tersembunyi dari penciptaan laki-laki dan perempuan, sehingga kita harus perlu mencari dalil dari perkataan para ulama psikolog ataupun ulama-ulama antropolog. Jadi tujuan kita membahas ini adalah untuk mengetahui bahwasanya ciptaan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Itu dimulai sejak diciptakan, membentuk janin di rahim ibunya, itu sudah beda ya, sudah beda. Maka kata beliau tadi, memang tugas seorang ibu itu sudah ada benih-benihnya itu di situ. Masya Allah. Bal hiya zahiratun wadihatun fi tarkibil mar'ati zahiri wa bunyanihal jasadi. Jadi ciptaan perempuan memang itu sudah tampak jelas dalam struktur lahiriah seorang perempuan. Bentuk dari jasadnya itu sudah berbeda ya dari bentuk laki-laki. Tashhadu lada kulli dhi 'ainin yubsiru biha anna al-mar'ata ikhtassat bihadhil wadhifah. Jadi tugas menjadi ibu itu memang sudah sangat cocok untuk seorang perempuan, yang mana itu bisa disaksikan oleh semua orang yang mempunyai penglihatan dengan jelas, bisa disaksikan itu. Ikhtisasan, suatu kekhususan, ya'jizu an munafasatiha fihi rijalul alimi awaluhum wa akhiruhum, azimuhum wa saghiruhum. Yang tidak bisa disaingi ya tugas tersebut. Kalau misalkan ingin diganti tugas menjadi seorang ibu, ingin diganti oleh laki-laki misalkan, maka itu tidak bisa. Tugas seperti itu tidak bisa disaingi. Hanya yang bisa adalah seorang perempuan. Inilah hikmah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
ويقرر علم النفس وعلم التربية أن تفرغ الأم لولدها ضرورة حيوية لكل الولد والوالدة. Dan menetapkan, juga menegaskan para ulama psikologi dan ilmu pendidikan, mereka menetapkan bahwasanya perhatian penuh seorang ibu pada anaknya itu merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi anak dan juga ibunya. Walaysat qasiratan ala ahadihima, dan itu bukan hanya terbatas pada salah satu dari mereka. Jadi tugas menjadi ibu ini hanya kekhususan pada anaknya, tidak. فالأم تشعر بحاجتها النفسية إلى والدها. Maka seorang ibu itu merasakan kebutuhan psikologisnya terhadap anaknya. Jadi seorang ibu itu sangat butuh pada anaknya. لأن تشرف على رعايتها, untuk mengawasi dan memberikan perawatan yang baik pada anaknya. وتستمع بالتعمق في فهم احتياجاته, dan dia mendengarkan dengan cermat, memahami apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Wa talbiyatiha wal istima'i limunaghatihi wal istijaba ilaiha. Dia bagaimana seorang ibu itu merespon kebutuhan anaknya ketika dia berbicara, misalkan pembicaraan dia tidak jelas, bagaimana seorang ibu bisa mengetahui apa yang dimaksud oleh anaknya tersebut. Hajatuha fi dzalika kullihi li siyanati qalbiha wa kabidhiha, di mana kebutuhannya tersebut, kenapa seorang ibu melakukan itu semua? Tidak bukan kecuali untuk menjaga buah hatinya. Wa hal fil kauni ummun la yankhali'u qalbuha wa tattaribu li tarki walidiha kulla ghadatin tadhhabu ila amaliha. Apakah di sana ada seorang ibu yang tidak tercabik-cabik hatinya, tidak gelisah ketika membiarkan anaknya begitu saja ditinggal pergi untuk bekerja? Apakah dia tidak merasa gelisah tuh hatinya ketika meninggalkan anaknya begitu saja di rumahnya? Apakah tidak ada rasa khawatir? Wa hal fihi imra'atun la tatamanna annaha lam tatawarrat fil 'amal alladhi kallafaha hadhil masyaqqatul murhiqah. Apakah di dunia ini ada seorang ibu yang tidak berharap untuk tidak terjebak dalam pekerjaan yang sangat sulit ini? La ilaha illallah. Kadzalika alwaladu yahtaju ila ummihi li hayatihi wa nafsihi. Begitu juga seorang anak itu sangat membutuhkan ibunya, baik untuk kehidupannya ataupun untuk dirinya. Wa raghma kulli anwa'il labanil mujaffafi allati ikhturi'at aw tukhtara, meskipun di sini sekarang banyak sekali macam susu formula yang bisa diberikan, di mana itu dirancang ataupun akan dirancang untuk menjadikan susu tambahan pada anak tersebut. Walaupun demikian, walaupun sekarang itu banyak sekali susu formula yang bisa diberikan, fala yazalu labanul ummil ghidai at-tabi'i al-afdala alladhi la yuwazihi syai'un 'alal itlaqi kama yuqarrirul atibba. Maka air susu ibu itulah yang terbaik, karena air susu ibu adalah nutrisi alami yang tidak bisa disaingi oleh susu formula yang lain, seperti yang sudah ditegaskan oleh para dokter. Lakinil haqiqatu anna al-hajatan nafsiyati wa tarbawiyyati lit-tifli ila ummihi a'zamu sya'nan min hajatihi ila labaniha. Akan tapi pada hakikatnya kebutuhan psikologis seorang anak terhadap ibunya itu lebih penting daripada kebutuhan anak tersebut pada air susunya. Jadi walaupun air susu ibu itu bisa diganti, tapi tidak bisa diganti karena air susu ibu itu lebih baik
daripada susu formula yang lain. Tapi walaupun demikian, ya, kebutuhan fisik seorang anak itu lebih membutuhkan daripada anak itu lebih butuh pada air susu ibunya. Wa huna yarfa'u ba'dul muqallidati lil ajnabi 'aqiratahum yashudduna al-absara ila ma tawassala ilayhi al-awrubiyyun wal amrikiyun min muassasati at-tarbiyati al-khassati bit-tifli wa ri'ayatihi haitsu al-mahadinu tataqabbalu at-tifla ar-radi'a wa taqumu 'alayhi maqama ummihi tamaman. Kan di sini ada sebagian orang-orang yang meniru budaya asing, mengangkat suara mereka, menarik perhatian mereka akan apa yang telah dicapai oleh orang-orang Eropa dan orang-orang Amerika. Mereka itu punya lembaga pendidikan anak, ya. Mereka punya lembaga pengasuhan terhadap anak, di mana mereka itu menerima penitipan anak, bisa menerima bayi yang butuh air susu, di mana lembaga tersebut itu akan menggantikan posisi ibunya persis seperti ibunya. Walaupun demikian, tapi kasih sayang ibu itu lebih baik daripada yang lainnya. Kama tawassalu li insya'i ma'amil tafrikh ad-dijaji wal hadha'ir al-aliyati li tarbiyatil abqar. Seperti halnya mereka bisa mewujudkan pabrik penetesan telur ayam dan kandang-kandang otomatis untuk menternak sapi. Apa bedanya? Jadi mereka itu memang sudah mempunyai budaya yang luar biasa. Mereka punya pabrik penetesan telur ayam, mereka punya kandang yang otomatis, sehingga mereka juga membuat lembaga penitipan anak. Nah, kalau misalkan ada seorang ibu yang sudah tidak lagi butuh pada anaknya, udah biarkan kasih tuh ke penitipan anak. Nah, sehingga ada sebagian orang banyak tertarik dengan itu. Lakinna haula, akan tapi mereka yaghtarruna bi bahjatid di'ayati li hadhil mahadin. Mereka itu tertipu dengan kilauan iklan tentang penitipan-penitipan anak ini. Mereka terpengaruh dengan itu semua. Mereka tidak tahu bahwasanya pendidikan seorang ibu, kedekatan seorang ibu pada anaknya itu akan membentuk karakter pada anaknya itu. Jadi jangan disamakan antara anak yang selalu bersama ibunya dengan seorang anak yang jauh dari ibunya. Wa yankhadi'una aw yukhada'una bi zukhrufiha 'an an-nata'ij al-murrah allati tawassalat ilaiha. Sehingga mereka itu tertipu dan mereka itu ditipu dengan hiasan-hiasan iklan tadi. Wah, ini penitipan anak ini akan mendidik anak, akan memberikan asupan yang terbaik. Jangan terpengaruh dengan iklan-iklan tersebut. Karena kasih sayang seorang ibu itu tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Inna ma'amila tarbiyati tastati'u an tukawwina min at-tifli ayya syai'in. Sungguhnya lembaga pendidikan itu dengan mudah bisa membentuk anak, ingin dibentuk dengan apa aja, mau dibentuk dengan menjadi apa saja itu bisa. Kama tastati'u an tukawwina ghairaha min al-ahya, seperti halnya lembaga-lembaga pendidikan anak tersebut itu bisa mewujudkan makhluk hidup yang lain, bisa mendidik makhluk hidup yang lain. Illa annaha, hanya saja walaupun itu lembaga luar biasa, pendidikannya luar biasa, asuhannya luar biasa, akan tetapi walaupun demikian lan tastati'a an tukawwina minhu insanan sawiyan fi shakhsiyatihi. Lembaga-lembaga tersebut itu tidak akan mampu untuk mewujudkan seorang manusia yang seimbang kepribadiannya dengan dia. Tidak mungkin. Yang membuat dan membentuk karakter akhlak yang mulia
di jiwa anak tersebut itu tidak mungkin. Karena seperti yang dikatakan tadi, kasih sayang seorang ibu itu lebih baik. Sawiyan fi takwinihi, tidak akan bisa membentuk seorang insan yang luar biasa, itu tidak mungkin. Sholihan fi insaniyatihi, menjadi orang soleh itu ya bisa dikatakan jarang lah gitu. Yaqulul Ustadz Allamah Nuruddin Itar, istama'tu ila muhadaratin qayyimatin li ustadzin jami'i ikhsa'i fi ilmi tarbiyah. Profesor Dr. Nuruddin Itar berkata, saya mendengar ceramah yang sangat berharga. Saya dengar dari seorang profesor yang spesialis dalam ilmu pendidikan. Beliau adalah huwa ad-Doktor Muhammad Amin Al-Misri. Beliau adalah Dr. Muhammad Amin Al-Misri. Wa kana qad tajawwala baina al-furu' al-'ulya lil-ikhtisas fi Britania wa fi Jami'ati Cambridge qabla an yakhtara ikhtisasahu lid-doktorah. Di mana beliau Dr. Muhammad Amin Al-Misri ini telah berkeliling ke cabang-cabang perguruan tinggi di Britania, Inggris ya, di Britania. Termasuk di situ adalah kampus atau Universitas Cambridge. Sebelum beliau itu memilih gelar doktor. Akhirnya Sayyid Muhammad Dr. Muhammad Amin Al-Misri ini, apa yang terjadi? Falafata nazarahu far'un yusamma al-mujtama' al-Inglizi. Perhatian beliau itu tertuju pada satu cabang ilmu yang dikenal dengan al-mujtama' al-Inglizi, masyarakat Inggris. Beliau Dr. Muhammad Amin Al-Misri ini berkata, innahu istama'a ila ba'd al-abhath allati yatadawalu munaqashatuha asadidatul qismi wa hum kibar ulama'in nafsi wal mujtama'i wat tarbiyah fi Britania. Dr. Muhammad Amin Al-Misri ini berkata, saya mendengar sebagian penelitian yang sedang dibahas oleh para profesor di bidang itu, di mana mereka itu merupakan ulama-ulama atau tokoh-tokoh terkemuka dalam ilmu psikologi dan juga sosiologi. Dan mereka juga pintar dalam masalah pendidikan yang ada di Inggris. Ketika beliau itu mendengarkan permasalahan yang mereka teliti, fa'atharan tibahahu, membuat perhatian beliau itu tertuju pada suatu permasalahan. Apa permasalahan yang dianggap masalah penelitian yang sedang mereka teliti? Angkanat al-mushkilah allati tashghal bal haula'i wa tuwajjihu abhathahum hiya zahiratu khurujil mar'ati ila al-amal. Jadi yang menjadikan pokok pembahasan, yang menjadikan masalah penelitian yang mereka teliti itu hanya satu. Ujung-ujungnya adalah zahiratu, fenomena keluarnya seorang perempuan dari rumahnya, meninggalkan anaknya begitu saja di rumahnya untuk dia bekerja. Ini yang menjadi masalah penelitian mereka. Ajal, iya, khurujul mar'ah al-Ingliziyah ilal amal. Keluarnya seorang perempuan Inggris untuk bekerja. Ini yang menjadikan masalah. Inna khurujal mar'ati minal baiti ya'ni ihmalun nash'i. Ketika seorang perempuan itu keluar dari rumahnya, meninggalkan anaknya begitu saja, itu artinya dia telah mengabaikan generasi muda. Wa hadza yuhaddidul ajyal al-qadimati bi fasadi tarbiyah. Dan ini itu mengancam generasi-generasi yang akan datang bahwasanya pendidikannya sudah rusak.
wa hirmanil ummati minal mawatinis salih. Bangsa sudah kehilangan warga negara yang baik. Al-mawatinul ladzi yasluhu lil amali litashghilil masani'i. Mereka akan kehilangan negara yang baik untuk mewujudkan pabrik-pabrik. Al-mawatinul ladzi yuhsinu at-tafkir wal ikhtira'. Mereka akan kehilangan negara yang bisa berpikir dengan sehat dan cerdas, yang bisa berinovasi. Mereka kehilangan itu semua gara-gara seorang perempuan yang keluar rumah meninggalkan anaknya. Al-mawatin alladhi ya'ishu li ummatihi li sya'bihi wa watanihi. Mereka akan kehilangan negara yang hidup untuk bangsa, rakyat dan tanah airnya. Walaysa hadha at-takhawwuf al-khatir qasiran ala hadhihi al-fi'ah. Dan kekhawatiran yang bahaya ini itu bukan hanya terbatas pada kelompok ini saja, bal huwa sya'nul ikhsa'iyyin fi hadzal nitaqi wa fi Eropa wa fi Amerika. Ini adalah merupakan pusat juga perhatian pada para spesialis di bidang ini, baik itu di Eropa ataupun di Amerika. Wa hiya di khabiratin ijtima'iyyah Amerikiyah ad-doktorah Ida Elaine taqul. Ini dia adalah salah satu pakar sosial dari Amerika. Beliau adalah Dr. Ida Elaine. Dia berkata, inna tajaruba asbatat darurata luzumil ummi li baitiha. Bahwasanya pengalaman sudah menetapkan dan memutuskan pentingnya seorang ibu itu tidak terlalu banyak keluar rumah atau bahkan meninggalkan anaknya. Jadi dia harus menetap di rumahnya, tinggal di rumahnya untuk mengawasi anaknya. Wa isyrafiha ala tarbiyati auladiha. Dia terus mengawasi dan mendidik anak-anaknya. Fa innal fariqal kabira bainal mustawal khuluqi li hadzal jili wal mustawal khuluqi lil jilil madhi innama marji'uhu ila anna al umma hajarat baitaha. Karena yang menjadi perbedaan besar, perbedaan yang signifikan antara tingkat moral generasi yang sekarang dan generasi sebelumnya itu kembali pada apa? Kembali pada seorang ibu. Di mana seorang ibu itu meninggalkan rumahnya, wa ahmalat tiflaha, mengabaikan anaknya, wa tarakathu ila man la yuhsinu tarbiyatahu, menyerahkannya pada orang yang tidak mendidiknya dengan cara yang baik. Ini penyebabnya. Jadi perbedaan atau tingkat moral, tingkat akhlak pada seorang itu tergantung ibunya. Apabila dididik oleh ibunya, tidak dibiarkan oleh ibunya, maka insya Allah akan menjadi orang yang akhlaknya itu baik. Ya, itu tergantung seorang ibu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.